dalam buku ini, buku yang pertama yang warna biru dikatakan bahwa paling tidak menulis itu memerlukan dua keterampilan. Satu, keterampilan belajar. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, kita harus belajar gitu. Misal kita tidak bisa menulis puisi, ya belajar menulis puisi gitu ya. Jadi belajar gitu. Ya, dan belajar, keterampilan belajar itu meliputi satu, keterampilan membaca. Ya, keterampilan mencatat. Ya, kemudian keterampilan menata catatan. Ya, lalu kemudian keterampilan menulis tentu, ya. Jadi menulis itu satu keterampilan yang harus juga dipelajari terus-menerus. Nah, mengapa? Karena tidak cuma ada satu tulisan, tidak cuma ada satu jenis tulisan. Tulisan itu banyak. Mulai ada tulisan dari yang sangat formal sampai ke tulisan yang paling santai. Ya kata Anda tadi yang menulis status WA, menulis status di IG gitu ya. Kalau Anda memang punya ingin membiasakan diri menulis dengan benar, maka ketika Anda menulis WA, menulis IG, menulis status di Facebook, itu jangan pernah jangan pernah kompromi dengan kesalahan bahasa. Begitu Anda pernah kompromi satu kali saja, itu akan menjadi kebiasaan. Itu sama dengan Anda kompromi dengan korupsi gitu. Nah, kalau kita memang mau belajar menulis, maka mulailah kita belajar untuk satu teliti di dalam menulis kata. Kalau saya nulis kata ini harus besar atau kecil ya. Kalau nyanya harus nyambung atau pisah ya. Itu satu kesadaran orang yang mau menjadi penulis. Itu harus punya kesadaran itu. Itu namanya kesadaran bahasa. Nah, kesadaran berbahasa itu yang gagal ditanamkan oleh sekolah-sekolah kita. Makanya kita literasi kita di dunia itu rendah ya. Ya, mau kurikulumnya mau berubah seperti apapun, pokoknya kurikulumnya mau ganti nama apa, sepanjang tidak diajarkan tentang kesadaran berbahasa, maka pembelajaran menulis di sekolah itu tidak akan pernah berhasil. Kemudian literasi itu tidak akan pernah meningkat. Nah, kesadaran bahasa itu harus diajarkan mulai sejak dini. Ya, mulai dari anak-anak lah mungkin. Jadi oh iya bahasa itu ada macam-macamnya, ada ruang berbahasa, ada pedomannya gitu ya. Jadi pedoman menulis makalah beda dengan pedoman menulis puisi, beda dengan pedoman menulis esai, ya. Beda dan kesadaran itu menanamkan ke kita, oh iya ya, hidup ini penuh aturan gitu ya. Jadi karena kesadaran pada aturan itu akan menanamkan perilaku tentang tata nilai yang lebih besar, lebih dari sekedar menulis gitu ya. Jadi satu, kita harus punya keterampilan belajar, kata buku itu, belajar membaca. Jadi membaca untuk menulis itu tentu berbeda dengan membaca untuk senang-senang. Oh iya, saya baca ini, misalnya saya baca novel atau baca puisi, atau baca statusnya Pak Sahar gitu ya, atau baca kiriman WA-nya Pak Sahar kirim WA. Nah, kalau tujuan saya menulis, ini bagus ini, kok Pak Sahar bisa mengirim hoax ke saya ya. Nah, hoax itu bisa jadi tema tulisan yang menarik. Di mana-mana kita bertemu dengan banyak bacaan ya, di jalan raya kita ada banyak tulisan gitu ya. Kalau mau cari buka puasa nanti kita akan ketemu dengan banyak tulisan. Tapi pikiran orang yang selalu pikirannya ingin menulis, maka setiap tulisan yang dia baca selalu pikirannya menulis. Meskipun tulisannya tidak harus jadi pada saat itu, mungkin dia disimpan dulu, disimpan. Oh ini satu tulisan dikumpulkan, satu tulisan dikumpulkan, sampai pada satu ketika itu merasa cukup untuk ditulis, baru itu jadi data. Jadi membaca bisa jadi aktivitas yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, itu juga kan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang nanti mau menulis makalah. Kan seperti itu, mengumpulkan bahan-bahan yang harus dibaca, yang kita harus belajar membaca bertujuan. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Jadi memang membaca itu sudah ada targetnya. Saya harus baca ini, saya harus baca ini, saya harus baca ini karena saya mau menulis ini gitu. Kemudian kita harus belajar mencatat dengan baik. Jadi catatan diarsipkan dengan baik. Sekarang agak menjadi lebih mudah ya daripada dulu dengan kemudahan teknologi informasi, dengan berbagai macam aplikasi di HP kita, menulis tidak sesulit dulu. Ketika kita dapat ide di mana saja, kita bisa langsung ngopi dulu,
Sebelum ide itu hilang, kita bisa duduk-duduk beli kopi, tadi ada ide melintas. Ide itu mahal ya. Kadang-kadang itu ada ide berjejer di otak sudah ya, di pikiran, di angan-angan, yang itu harus ditulis saat itu. Kalau Anda bawa nyeleweng sedikit saja, ide-ide itu jadi hilang. Ya. Jadi itu dikumpulkan saja dulu, dicatat. Nanti di waktu yang lain Anda bisa baca ulang untuk memikir kembali. Kalau itu beruntung dan rezeki Anda, itu bisa jadi tulisan. Tapi kalau tidak, catatan itu sekedar jadi catatan dan hilang. Dan jadi harus diikhlaskan. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian di waktu yang lain kita bisa menata tulisan dan menulisnya. Dari rangkaian ini kita belajar bahwa tidak ada menulis yang bisa langsung jadi. Ya, kalau kita mengharapkan tulisan yang berkualitas. Yang kedua, yang kita perlukan kalau kita mau belajar menulis adalah keterampilan berpikir. Nah, ini juga satu keterampilan yang jarang dilatihkan di sekolah, ya. Iya kan, yang sering dilatihkan kan cuma menghafal pengetahuan-pengetahuan. Dan sekarang kita sudah nyampe di abad 21 yang seharusnya pembelajaran berpikir itu harus lebih dikedepankan daripada pembelajaran yang berbasis hanya mengingat ya dan mengulang-ulang. Jadi menganalisis, membanding-bandingkan, mensintesis, mendiskusikan, kemudian keberanian berargumen. Jadi mengapa saya rela memberikan 20 buku elektronik tadi kepada para penanggap? Itu satu bentuk keberanian melakukan diskusi, sintesis, berargumen. Nah, jangan takut keliru, ya. Karena menulis ini kan sifatnya tadi, kita harus belajar, gitu. Kuncinya adalah belajar. Jadi Anda tidak akan tahu sampai di mana pemahaman Anda tentang sesuatu kalau pemahaman sesuatu itu tidak pernah Anda uji dengan bentuk tulisan. Ya, begitu Anda lempar ke tulisan, maka Anda akan mendapatkan respon dan respon itu bisa bermacam-macam. Begitu tulisan dilepas, itu warnanya tidak di luar kendali penulisnya. Karena itu orang yang menulis bisa dapat pelajaran dari situ. Oh iya ya, kenapa saya harus foto seperti ini dan menuliskan kata seperti ini? Ini gara-gara kata ini nih. Nah, baru Anda sadar bahwa ada orang lain yang bisa berpikir berbeda dari Anda. Gitu. Ini dua keterampilan dasar. Ya.